Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Oke, jadi beberapa hari lalu gue udah install iOS 16.1 RC di iPhone 11 gue. Untuk size-nya sendiri sih lumayan gede ya, ada di 4 gigaan, hampir 5 giga kalau nggak salah. Gue lupa screenshot. Jadi sebenarnya gue tuh udah ikutan Apple beta software itu sejak iOS 16 itu muncul gitu, dan gue tuh selalu ngikutin updatean untuk public betanya. Nah, buat kalian yang nggak tahu sebenarnya apa sih kepanjangan dari RC itu, RC ini adalah rilis kandidat. Jadi ini adalah satu versi sebelum versi finalnya itu rilis. Nah, untuk iOS 16.1 itu sendiri bakal rilis di tanggal 24 Oktober 2022. Jadi sebentar lagi akan rilis. Kalau misalkan di Indonesia sih palingan ya tanggal 25 Oktober jam 00.00 atau jam 12 malam. Kalian udah bisa download iOS 16.1 yang versi finalnya. Sebenarnya apa sih perbedaan versi RC dan versi final? Sebenarnya keduanya itu sama aja. Jadi kalau misalkan kalian udah install iOS 16.1 RC, berarti kalian udah install iOS 16.1 final. Dan pas video ini dibuat belum ada update lagi terkait iOS 16.1 RC ini. Jadi kemungkinan besar ya ini adalah versi finalnya. Nah, buat kalian yang mau remove beta profile setelah install iOS 16.1 RC ini gampang banget caranya. Kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu masuk ke bagian general, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih VPN and device management. Selanjutnya di bagian iOS 16 dan iPadOS 16 beta software profile, kalian tinggal pilih remove aja dan restart HP kalian. Oh ya, untuk iOS versionnya kalian bisa lihat di sini yaitu 20B79. Kalau misalkan nggak ada update lagi, seharusnya untuk iOS 16.1 final, iOS versionnya juga sama di 20B79. Selama gue pakai iOS 16.1 RC ini kurang lebih 2 harian, gue belum nemu bug sama sekali, dan hal-hal yang mengganggu seperti kayak touch di bagian keyboardnya yang delay itu udah di fix semua di iOS 16.1 ini. Dan yang terpenting di bagian baterainya gue ngerasa ini udah awet banget, sama kayak waktu gue masih pakai iOS 15. Lalu yang gue notice banget akhirnya nih, untuk presentasi baterainya di iPhone 11 udah hadir, dan untuk animasi di dalam baterainya juga udah bener. Jadi kalau misalkan baterainya berkurang ya warna background putih di belakang angkanya itu juga ikut berkurang. Ya kayak pada HP Android pada umumnya lah. Next, untuk apa-apa aja yang diupdate dari beta sebelumnya lumayan banyak nih. Yang pertama di bagian upload share photo library, banyak banget fitur-fitur baru, seperti salah satu contohnya kalau misalkan ada orang yang kalian masukin ke dalam upload share kalian, dia juga bisa add foto, edit, terus tulis caption dan delete foto juga. Lalu di bagian live activity juga sekarang untuk aplikasi pihak ketiga udah support dynamic island di iPhone 14 Pro. Lalu update di apps Fitness Plus juga sekarang bisa digunakan tanpa Apple Watch. Nah, selanjutnya juga ada penambahan fitur baru nih di wallet, home, books, dan lain-lain. Untuk fitur-fitur baru secara detail nanti akan gue jelasin pas iOS 16.1 final udah rilis resmi. Jadi kesimpulannya buat kalian yang lagi install Apple beta software di HP kalian, langsung aja update ke iOS 16.1 RC ini, karena ini beneran udah oke banget menurut gua. Dari segi performa dan juga daya tahan baterainya juga ini oke banget. Selama 2 hari gua pakai ini bener-bener aman, jadi langsung gas update aja. Tapi buat kalian yang nggak ikutan Apple beta software nih dan udah nggak sabar pengen nyobain iOS 16.1, sah-sah aja kok, kalian tinggal masuk aja ke dalam Apple beta software di website resmi Apple yaitu beta.apple.com. Kalian ikutin aja tuh instruksinya, dan setelah install kalian bisa langsung remove aja beta profilnya. Caranya seperti yang gue jelasin di awal tadi. Oke, palingan segitu aja sharing gue di iOS 16.1 RC ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua, dan agar channel ini makin terus berkembang juga. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.